Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Sebelum dunia diciptakan, Engkau telah merencanakan keselamatan bagi umat manusia. Di dalam kekekalan, Engkau telah menyediakan anak-Mu yang tunggal, datang melalui penembusan ke dalam sejarah dan masuk ke dalam wilayah manusia untuk menjadi manusia dan rela dengan daging dan darah untuk mengorbankan diri untuk mati mengganti orang berdosa. Kami bersyukur kepadamu melalui pengiriman anak-Mu yang tunggal, dunia mendapatkan pengharapan yang sungguh-sungguh. Manusia berdosa telah melihat cahaya yang baru turun dari surga dan membawa manusia kembali kepada kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kami bersyukur Engkau mengirim Roh Kudus di dalam dunia ini untuk memberi pertolongan bagi mereka yang sudah ditebus dan yang menyerahkan diri menjadi hamba-Mu untuk berani mengkobarkan Injil dan memberitakan keselamatan ke seluruh muka bumi. Kami hari ini hanyalah merupakan salah satu di antara sekian banyak orang yang Tuhan pilih yang boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat Injil. Kami berterima kasih untuk saudara-saudara kami seiman yang bersama-sama berjuang, bersama-sama mengkobarkan, bersama-sama memberitakan Injil di muka bumi ini, khususnya di negeri Indonesia. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan bagi saudara kami yang kami kasihi, Saudara Mengapul yang sudah 60 tahun Tuhan memimpin dia hidup di dalam dunia ini dan menjadi seorang yang memberitakan Injil di dalam zaman ini. Kami berterima kasih untuk ribu-ribu orang yang sudah mendapat berkat melalui pelayanan dia. Yang sampai hari ini Tuhan masih menopang dan menjadi sesuatu kesaksian yang hidup bagi anak-anak muda. Kami berdoa kiranya Tuhan berkatilah kebaktian ini. Terimalah kemuliaan sebesarnya melalui kebaktian ini. Dan berikan kepada kami kekuatan dan berita yang kami perlukan. Sehingga kami boleh terus-menerus menjadi hamba-Mu yang setia dan tekun. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, hari ini hari yang penuh dengan sukacita karena saya begitu senang melihat Bapak Mengapul sampai hari ini tetap menjadi orang yang menjunjung tinggi Tuhan, yang memberitakan Injil dan yang menyampaikan api daripada obor Injil di Indonesia, khususnya memimpin pemuda-pemudi generasi yang akan datang. Saya harus dari sedalam-dalam hati saya berkata, saya bersyukur kepada Tuhan untuk hamba Tuhan ini. Sejak puluhan tahun yang lalu saya sudah mengenal beliau dan kita bekerja sama. Saya masih ingat waktu saya diundang untuk memimpin KKR di gedung Istora, dan pada waktu itu semua panitia ketakutan. Ketakut apa? Ketakutan sama seperti pemuda-pemudi yang lain. Ketakutan kalau sudah berani bikin kebaktian besar, tetapi uangnya tidak cukup bagaimana. Ini kebiasaan semua pemuda-pemudi. Lalu berdoa terus, Tuhan, mungkinkah kami melunaskan tugas ini, uang cukup atau tidak. Lalu sewa gedung, sudah sewa gedung, minta izin. Waktu minta izin, Bapak Daltur yang sekarang di Amerika harus tunggu di Laksus, tempat tunggu terus, disuruh tidak usah tunggu, pulang dulu. Nanti kalau waktunya kita kasih. Tidak Pak, saya mau tunggu di sini. Tunggu sampai kebaktian jam 7 lebih mulai, jam 6 dapat izin. 6 dapat izin, jam 7 kebaktian mulai, tapi sudah disiarkan semua orang mesti datang dan semua datang dengan iman. Tuhan akan buka jalan. Dan saya pengkhotbahnya. Saudara-saudara, yang adakan kebaktian di situ adalah perkantas ya. Lalu panitia perkantas kerja setengah mati dan mereka tidak tahu taruh saya di mana. Taruh saya di rumah seorang orang Kristen di Jalan Jambu, Bapak Simangunson.
Lalu tidak ada hotel yang terima saya, ada rumah orang Kristen jauh lebih baik dari hotel. Nah saudara-saudara, lalu dapat izin sore, lalu malam saya khotbah. Sudah khotbah, baru mau tahu nanti persembahannya berapa. Malam itu saya tinggal di situ, setelah kebaktian selesai saya pulang, lalu saya naik di loteng, bawa ribut terus. Saya tidak tahu kenapa taruh tempat saya boleh tidur, tapi tidak bisa ngasuh dengan tenang. Karena rumah itu bawanya ribut terus. Saya begitu turun dari atas lihat mereka lagi ribut, uang cukup tidak cukup. Lalu uang itu hitung sudah uang masukin karung. Itu anak muda, tidak ada alat yang bagus, tidak ada itu treasure yang berpengalaman pakai karung untuk terima uang. Sudah terima uang, akhirnya ternyata bukan saja cukup, lebih. Kalau uang sudah lebih, sudah tenang. Kalau tidak lebih, tidak tenang begitu ya. Jadi uang ikut membuat orang beriman. Sudah uangnya cukup, mereka senang sorak-sorai. Itulah semuanya ribut di bawah, senang karena uang cukup. Maka saya sudah melihat keadaan itu. Saya ikut senang, ikut ribut sama mereka. Sama-sama mereka senang-senang. Sudah itu saya tidur, mereka tidur. Mereka tidur di mana? Tidak tidur di kamar, tidak tidur di itu kursi yang panjang, tidur di atas karung. Karena puji Tuhan uang sudah cukup, sudah tidur di karung. Bagus juga kalau tidur di karung, ada orang curi uang ketahuan. Karena mereka tidur di atas karung itu. Nah itu pengalaman yang indah sekali. Dari situ saya mengenal saudara Bapak Mengapul, Daltur, dan anak-anak yang lain di Perkantas. Itu satu zaman yang indah. Zaman di mana melihat anak-anak muda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun kantong kosong tapi hati penuh. Semua kantong kosong, hati penuh. Kalau hati kosong, kantong penuh percuma. Itu yang dituntut oleh banyak teologi kemakmuran. Pokoknya uang banyak, pokoknya kaya, tapi imannya kosong. Kepercayaannya salah, doktrinnya tidak benar, tapi minta Tuhan kasih banyak uang. Apa gunanya? Uang banyak, iman salah, membuat pendeta-pendeta masuk penjara. Semua 1, 2, 3. Uang banyak, iman salah, membuat pendeta-pendeta masuk penjara. Uang sedikit, hati penuh, membuat orang-orang berdosa masuk surga. Semua 1, 2, 3. Iman penuh, kantong kosong, membuat banyak orang berdosa masuk surga. Bagus yang mana? Bagus yang mana? Pendeta yang kaya-kaya divonis masuk ke dalam penjara. Kong Hee, Zhou Yonggi, nama yang besar, gereja yang besar di Indonesia bikin gempa orang. Gereja besar Zhou Yonggi di Korea seperti dewa kedua, seperti ilah yang palsu. Bikin orang Kristen anggap kalau dipimpin Tuhan mesti seperti itu. Kalau menjadi pendeta besar, inilah contohnya bisa bangun gereja yang besar. Saya kalau bicara bangun gereja besar, sekarang kompleks karena gereja ini besar. Tapi yang bangun gereja besar, satu-satu masuk penjara, saya ketakutan. Jangan-jangan saya sudah masuk penjara. Saudara-saudara, mereka orang yang kaya tapi miskin iman. Kita harap kita kaya iman meskipun miskin kantong tidak apa. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Perkantas di Indonesia sudah dipakai Tuhan. Menjadi berkat begitu banyak mahasiswa yang dari tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dari kenal Tuhan menjadi memberitakan Tuhan. Dari memberitakan Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah saya sendiri menyaksikan di dalam puluhan tahun ini kerjasama dengan Perkantas. Akhirnya karena tugas Tuhan untuk masing-masing berbeda, saya harus mentegakkan tubuh reform. Kalau tidak, di Indonesia tidak ada hari depan. Saya tidak tahu setiap gereja yang sudah ada, mereka setuju tidak setuju, Stephen Tong mentegakkan satu kubu reform. Tetapi semenjak berapa puluh tahun yang lalu, saya ada. Terima kasih. Di gereja di mana saya berbakti, saya minta disediakan kitab suci yang huruf yang besar. Untuk orang tua yang matanya makin kecil ini. Lalu disediakan kertas yang banyak karena saya selalu batuk. Nah mereka sudah jalankan.
Nah, saya tidak tahu orang setuju tidak setuju. Tapi saya waktu menilai, saya mengetahui di Indonesia kubu kekristenan sudah ada berapa. Pertama kubu Katolik, lalu ada kubu Protestan, lalu ada kubu Injili, ada kubu Pantekosta, ada kubu bidat-bidat. Saksi Yehova sudah ada di Indonesia. Mormon sudah diterima oleh kantor agama. Dan kubu-kubu yang lain, Metodis, Baptis, Anglikan sudah ada. Tetapi tidak ada kubu reform yang kuat yang suka mengabari Injil. Di seluruh dunia yang namanya reform kebanyakan tidak berkembang, tidak bertumbuh, dan tidak tambah banyak anggota. Semua menyusut. Yang namanya Protestan reform semua menyusut, menjadi drying, menjadi declining, menjadi dying church. Pada waktu saya berkhotbah di Irlandia, ditanya, which church are you from? Saya mengatakan, I'm from Reform Church. Reform Church? Don't you know that is a dying church? Saya menjawab dalam hati, it is not dying in Indonesia, it is resurrecting. Bukan mati tapi sedang bangkit. Mereka tidak percaya, tidak tahu. Cuma ya kalau orang reform sudah mau mati, masih ada satu yang belum mati datang sini khotbah. Silakan khotbah. Setelah saya khotbah, orang yang tadi tanya, which church are you from? Menjawab, after your preaching I know your reform is very different. Reformmu lain. Saya belum tahu kalau dia tahu lain di mana. Saya tahu lain tidak reform Injili, bukan reform tak Injili. Reform Injili ada reform yang memegang teologi doktrin yang benar, tapi tidak mau buang api penginjilan. Amin. Dengan keadaan seperti itu saya harap ada satu kubu yang baru di Indonesia. Bukankah Indonesia kebanyakan orang Kristen Protestan? Bukankah Protestan kebanyakan reform yang disebut Gemim, Gemis, GPM, Gemit, dan semua gereja-gereja termasuk Pasundan, gereja Jawa, gereja Jawi Wetan, semua itu reform. Dan Ralph Winter berkata di Los Angeles, the Indonesian Christian reform member are more than the reform member of all United States. Orang reform di Indonesia jumlahnya lebih banyak dari seluruh Amerika. Kalimat itu betul tidak? Betul. Reform Amerika di dalam permulaan abad ke-20 lebih daripada 2 juta orang. Akhir daripada abad 20, reform Amerika sisa hanya ratusan ribu. Dan reform di Amerika yang tadi ada PCUSA itu di dalam hampir 100 tahun kehilangan hampir 2 juta orang. Reform apa itu? Reform yang menyusut, reform yang mati, reform yang menuju ke perkuburan. Itu bukan reform Stephen Tong. Stephen Tong berdoa kepada Tuhan, saya tetap mau reform. Meskipun orang lain sedang mati, kita mempunyai kuasa kebangkitan. Kita minta Tuhan memberikan satu kebangkitan yang besar, yang sangat merubah zaman untuk Indonesia melalui reform yang saya percaya. Maka saya percaya kalau hanya reform tidak cukup, harus ada Injilinya. Hanya Injil tidak cukup, harus ada reformnya. Gereja-gereja Injili sekarang tidak tahu mau kemana. The evangelical church are not knowing where are they going. Mereka sedang menuju kepada karismatik, kepada emosional, kepada orang-orang yang mempunyai semacam kobaran daripada emosi tanpa doktrin, tanpa pengertian, tanpa pengenalan iman yang sejati. Paulus berkata, I know whom I believe. Believe first and know what you believe. Percaya dulu, lalu bertanggung jawab mengetahui apa yang kau percaya. Augustinus mengatakan, faith is seeking for understanding. Iman mencari pengetahuan. Semua. Apakah kalimat ini dimengerti oleh orang Kristen yang berada di Indonesia? Tidak. Iman mencari uang. Iman mencari mujizat. Iman mencari kekayaan. Iman mencari segala kelebihan jasmania. Ini yang sekarang dibincangkan dan dikejar-kejar oleh orang-orang karismatik yang liar.
Faith seeking prosperity. Faith seeking richness. Faith seeking money. Tetapi sebenarnya dari istilah pertama sudah salah. Yang disebut faith itu hanya self-confident. Bukan faith after listening to the word of God. Kita mempunyai iman yang mencari pengetahuan. Dan iman itu adalah iman setelah mendengar firman. Karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran daripada perkataan Kristus. By the word of God, we have the knowledge of the truth. By knowing the truth, we become seorang yang betul beriman. The true believer. So Paulus berkata, I know whom I believe. Credo ut intelligas. Daripada Augustinus. Dari sini aku beriman supaya aku mempunyai pengertian. Dan aku mempunyai pengertian supaya aku lebih beriman kepada Tuhan. Ini jalan yang benar. Tapi banyak orang beriman. Iman untuk uang, iman untuk mujizat, iman untuk anugerah. Faith seeking grace. Faith seeking the blessing. Faith seeking for money. Faith seeking for the success. Faith seeking prosperity. Jadi itu disebut prosperity theology. Itu adalah teologi kemakmuran, teologi mujizat, teologi kuasa dari Tuhan. Melalui iman kepercayaan yang tidak perlu dengar firman Tuhan. Jikalau engkau beriman, engkau mendapatkan anugerah Tuhan. Jikalau engkau beriman, engkau akan disembuhkan. Oh, aku beriman. Apa imanmu? Ya itu beriman. Dari mana imanmu? Aku beriman. Iman dari mana? Dari aku. Iman kok dari aku. Iman dari aku bisa menjadi iman yang kaku. Iman dari Tuhan, iman yang hidup. Iman dari Tuhan ada iman melalui firman Tuhan menciptakan iman. Karena waktu firman engkau dengar, firman yang masuk dalam hatimu mengandung benih iman di dalamnya. Amin. Jadi dengan firman yang ada, itu ada benih iman akan bertumbuh sehingga berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Itu iman yang sejati, bukan dari iman confident. Aku percaya, aku pasti sembuh. Aku percaya Tuhan Maha Kuasa. Istilah Tuhan Maha Kuasa cuma diperalat untuk mau mengganggu Tuhan dan memerintah Tuhan, memaksa Tuhan memberikan anugerah menurut ambisimu yang liar. Karena engkau Maha Kuasa, maka engkau hutang saya. Katakanlah, nyatakanlah kemahakuasaanmu. Buktikan engkau bisa memberikan kesembuhan. Yang disebut aku percaya Tuhan Maha Kuasa, itu hanya alasan untuk memaksa Tuhan harus memberikan anugerah menurut ambisimu yang liar saja. Ini semua tidak benar. Dan kekristenan yang begitu banyak tidak beres, itu dimulai dari pendeta-pendeta yang tidak mengerti firman Tuhan. Lalu mereka mengajar ajaran seolah-olah cocok dengan Alkitab. Supaya menipu orang Kristen yang tidak sadar, ditipu oleh pendeta-pendeta penipu yang tidak sadar dan tidak ngaku penipu. Seorang bersaksi orang kaya sekali, sebelum naik ke atas mimbar, tanya kepada saya, di mana ayatnya? Asal kamu beriman, percaya saja kau pasti diberi. Saya pasti tahu ayat di mana. Saya sengaja tidak tahu. Saya bilang cari sendiri. Lalu dia naik ke mimbar, mau meyakinkan ke orang ayat itu, sendiri cari tidak ketemu. Memang saya sengaja bikin dia ada ketemu. Karena dia tidak ngerti ayat itu, cuma mau peralat saja. Akhirnya dia keringetan. Lalu dia bilang di dalam Alkitab ada satu ayat, lalu tidak sebut ayat di mana. Tuhan berkata, asal engkau beriman, jangan ragu-ragu, mintalah kepadaku dengan imanmu, pasti kamu akan diberikan. Tuhan kita itu baik sekali loh. Lalu dia meneruskan kesaksian. Kita minta apa diberi. Mana ada orang baik seperti Tuhan. Tuhan Maha baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Menyanyi Tuhan baik. Baik kenapa? Dia mau melayani kita. Kita minta sembuh, dikasih sembuh. Kita minta kaya, dikasih kaya. Kita minta makmur, dikasih makmur. Kita minta sukses, dikasih sukses. Dia suruh saya bantu dia temukan ayatnya. Saya tidak mempunyai kewajiban menolong orang yang berkesaksian yang salah seperti itu. Saya sangat tidak senang dengan dia. Dan orang ini sekarang di penjara. Waktu itu saya mengatakan, jangan kira Anda orang-orang kaya. Anda kelihatan cinta Tuhan, kelihatan giat dalam pelayanan Tuhan. Saya kasih tahu dengan senang buat 10 tahun kemudian, di antara semua orang kaya yang dengar khotbah saya, sebagian masuk di penjara. Salah satu orang itu.
Sekarang di penjara. Mau diapain oleh pemerintah saya tidak tahu. Tapi saya tahu dari permulaan tidak mendengar firman dengan baik. Tidak mau mengerti firman Tuhan dengan baik. Cuma maunya memperalat firman. Mereka semua orang yang tidak jujur. Mereka semua orang bermain-main dengan Tuhan. Mereka memakai ayat itu dimanipulasi. Ayat itu ditwisted daripada mereka. Untuk sesuai dengan ambisi mereka yang liar. Bukan mau taat kepada firman Tuhan. Jikalau kita bermain-main dengan Tuhan Allah. Alkitab berkata Tuhan tidak bisa dipermainkan. Barang siapa yang mempermainkan firman Tuhan. Mempermainkan Tuhan. Mempermainkan nasib sendiri dan kekekalan. Dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saya dari muda berkata Tuhan, jadikan saya seorang pendeta yang jujur. Pendeta yang sungguh-sungguh. Pendeta yang berani menanggung beban berat. Dan pendeta yang berani melawan dosa. Sampai tua tidak berubah. Sungguh-sungguh setia kepada engkau. Sampai berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mendengar semua doa saya. Dari permulaan kita susah untuk mempelopori, untuk memberi perkenalan gerakan yang kita mau dirikan. Waktu itu orang Indonesia mengerti reform berapa banyak. Banyak orang lulus dari sekolah teologi reform, mempelajari teologi reform, mengerti teologi reform secara kognitif, tapi secara berjuang, secara hidup yang taat, secara menjalankan prinsip-prinsip reform itu sedikit sekali. Saya sendiri berkata kepada Tuhan, how difficult to build up the reform foundation in this land, in this country. Saya triple minoritas. Saya mata sipit orang Tionghoa, bukan mayoritas. Saya orang Kristen, bukan Islam. Saya pertama orang minoritas bangsa Tionghoa. Sama seperti kau, orang Batak. Jangan kira Batak sombong, tetap minoritas. Orang Tionghoa di Indonesia lebih banyak dari orang Batak semua. 1, 2, 3. Orang Tionghoa di Indonesia lebih banyak dari orang Batak di Indonesia. Kita sama-sama minoritas. Jangan sombong. Saya sudah 2 minoritas. Sudah Tionghoa, sudah Kristen, ketiga reform lagi. Reform waktu itu paling minoritas. Yang lain reform resmi. Yang diakui. Yang reform yang dikatakan GPIB. Yang gemim. Yang ratusan ribu anggota. Jutaan anggota. Apalagi HKBP berjuta-juta orang Kristen. Semua anggota. Reform itu berapa? Baru mulai. Sedikit sekali. Stephen Tong reform. Lalu cari lagi orang reform. Sedikit sekali. Akhirnya Tuhan sudah triple minority bisa apa-apa. Pada waktu saya dengar si saudara Ahok mengatakan. Saya juga seorang minoritas. Dia juga Tionghoa. Dia juga Kristen. Dia juga reform. Nah, itu komrad saya. Ya. Sama-sama reform minoritas. Triple minoritas. Tapi saya mengatakan satu kalimat. Orang minoritas kalau berjuang untuk faedahnya mayoritas. Dengan sendirinya minoritasnya terhapus. Dan Tuhan menjadikan dia seorang didukung oleh mayoritas. Amin. Tidak usah takut. Tidak usah takut engkau minoritas. Asal engkau hidupnya untuk mayoritas. Kalau saya di Indonesia. Hidup saya untuk Indonesia. Hidup saya untuk negara Indonesia. Untuk bangsa Indonesia. Meskipun banyak orang Islam. Tapi dia tahu saya bicara demi kebenaran. Bukan demi saya orang Tionghoa. Bukan demi saya orang Kristen. Demi keadilan yang harus dilaksanakan. Baik kepada orang Tionghoa, orang Indonesia, orang apa saja. Karena ini keadilan milik Tuhan. Dan Tuhan mau pakai keadilan untuk memberkati seluruh bangsa. Seluruh Indonesia akan junjung tinggi. Saya dengan mata sendiri melihat seorang minoritas seperti saya akhirnya diterima oleh mayoritas tempat di Indonesia. Di dalam GRII yang begitu sulit diakui karena gereja yang kecil tidak tunjangan 1 rupiah dari Belanda. Tidak pernah minta uang tolong kirim uang $1 dari Amerika. Tidak pernah pinjam 1 rupiah daripada bank. Tidak pernah minta tolong kepada orang kaya. Meskipun beberapa orang kaya ikut kebaktian di sini. Tidak pernah saya ke rumahnya cari uang. Minta pertolongan. Waktu bangun gedung gereja ini. Tidak pinjam 1 rupiah dari bank. Tidak pernah pergi ke rumah Moktaria diminta 1 rupiah.
Kalau engkau mau kebaktian di sini, engkau sendiri pikir, Tuhan suruh engkau kasih berapa. Saya tidak akan minta. Tidak ada dukungan, tidak ada pinjaman, tidak ada subsidi, tidak ada pertolongan dari luar negeri. Orang bilang, oh itu gereja reform. Gereja reform di dunia besar pasti banyak tolongan dari Amerika. Not even one penny. Waktu gereja ini jadi saya tanya, utang berapa? Panitia mengatakan tidak utang 1 rupiah pun. Saya berkata inilah membuktikan Tuhanku, Tuhan yang hidup. Tuhan yang berada. Tuhan yang sungguh-sungguh sejati. Dan sekarang masih menyatakan dia adalah penopang dari gerejanya yang sejati. Amin. Meskipun tidak ada pertolongan, kita kerjakan sampai jadi. Kita bikin kapin. Kebaktian itu pembangunan iman nasional di 128 kota. Setiap kota rata-rata yang paling sedikit hampir 1.000 orang. Yang paling banyak 13.000 orang. Ikut kebaktian di lapangan yang besar. Dengan podium hari itu dibikin. Karena hanya 1 hari, malam itu harus dicopot. Lalu dikirim ke kota lain. Bangun lagi. Panggung yang besar kali sampai 8 meter panggungnya. Saben hari bangun panggung. Lalu robohkan panggung. Pindah kota. Saben hari minta izin dari kepolisian. Saben hari bikin tenda. Pada hari pasang lampu. Saben hari pasang sound system yang ribuan kilo. Sound system harus kirim dari sini ke ujung pandang. Ujung pandang pakai mobil. Bawa ke tempat daripada Toraja. Lalu dipasang selesai, dicopot, dikirim lagi pergi ke kota yang lain. Dari itu Palopo, dipindah lagi ke tempat-tempat yang lain. Beratus-ratus kilometer. Mobil-mobil terus berjalan. Saben hari pindah 1 kota. Sudah 128 kota. Yang paling banyak di Jakarta, Kemayoran 13.000 orang. Yang paling sedikit di Aceh kurang dari 1.000 orang. Kapal itu memuat sound system ratusan kilo, ribuan kilo. Melewati laut pergi ke pulau-pulau saben hari. Dan setiap malam sewa lapangan, sewa gedung kalau ada. Kalau tidak ada di lapangan, lalu pasang sound system listrik, minta izin. Dan kadang-kadang di pinggirnya masjid. Mengabar Injil Yesus satu-satunya juru selamat. Tanpa kompromi. Tidak pernah kita menyerah di dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, di dalam 128 kota, rata-rata kalau 5.000 yang ikut, berarti sudah berapa banyak? Sudah lebih dari 500.000 orang mengikuti kebaktian Kapin selama 2,5 tahun. Minggu depan, besok, lusa, saya mulai mengunjungi kota Balige, kota Tarutung, dan 3 kota itu. Harap lebih 10.000 orang mengikuti 3 kota, yaitu Senin, Selasa, Rabu di Medan dan di Danau Toba. Saudara-saudara, nanti minggu depan pulang sudah dapat laporan berapa orang yang telah mengikut, berapa orang yang maju ke depan, berapa orang dibangunkan kembali. Semua hanya karena satu hal, kuasa Injil. Amin. Kalau tidak Injil, kita tidak memiliki apa-apa. Kalau kita memiliki Injil, kita memiliki apa-apa. Daripada penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, iman yang berada, sampai kebutuhan yang diberikan oleh Tuhan hanya karena Injil. Gereja yang tidak lagi pegang Injil, gereja yang tidak lagi mengabar Injil, adalah gereja yang sedang membunuh diri. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Gereja yang tidak memegang Injil, tidak mengabarkan Injil, adalah gereja yang sedang membunuh diri. Kalau anda percaya, cari gereja yang besar di Paris, di London. Ribuan tempat duduk. Yang hadir cuma 200 orang. Karena apa? Gereja itu ada uang, ada gedung, ada organ, ada segala perabot, ada segala sesuatu. Tidak ada Injil. Kalau tidak ada Injil, apapun tidak ada. Kalau ada Injil, semua diberikan Tuhan. Begitu sederhana. Begitu gampang, tapi istilah yang begitu sederhana pun banyak pemimpin gereja tidak mau ngerti. Karena apa? Tidak percaya. Kenapa mesti Injil? Sekarang kan zaman modern. Zaman modern tidak usah percaya Yesus, tidak usah percaya Injil. Kenapa percaya dia dilahirkan oleh anak darah Maria? Kenapa percaya darahnya bisa membersihkan dosa saya? Kenapa percaya dia sudah mati bisa bangkit kembali? Kenapa percaya naik ke surga dengan tubuh jasmania ini?
Ini semua melawan ilmiah. Ini semua tidak masuk akal. Semua ini tidak saintifik. Saya tidak percaya. Karena engkau tidak percaya Injil, maka Tuhan ambil semua daripada engkau. Kalau engkau masih percaya Injil, Tuhan memberikan segala sesuatu kepadamu. Hadirnya Stephen Tong di dalam zaman ini di negeri Indonesia membuktikan Tuhan itu hidup. Seorang tidak pernah bawa 1 sen dari Tiongkok untuk mengabari Indonesia. I sent by nobody. I'm not a missionary sent by any church outside of Indonesia. Saya dibesarkan di Indonesia. Saya menjadi seorang belajar di Indonesia dan tidak pernah minta uang dari luar negeri. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan di surga. Akhirnya Tuhan memberikan segala yang kita perlukan. Selama gereja 400 tahun di Indonesia. Siapa yang mendirikan gereja dengan dapat izin resmi dari pemerintah besar seperti ini? Bukan karena saya kaya. Karena saya beriman. Dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, saya sangat memperhatikan pekerjaan perkantas. Karena ini menggarap pemuda-pemudi intelektual. Kalau mereka dibenangkan oleh Tuhan, kalau mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan, hari depan Indonesia akan sangat hidup dan bergairah. Jika pemuda-pemudi tidak iman dan hari depan tidak ada sesuatu hari depan yang cerah. Karena pemuda-pemudi tidak mengenal Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya minta saudara dengar ayat-ayat yang dikatakan oleh Paulus. Kepada orang Greka, kepada orang barbarian, kepada orang-orang yang pandai, dan kepada orang-orang barbarian. Saya semua menghutang mereka. Saya hutang kepada barang-barang orang Yahudi kah, orang Greka Yunani kah, orang yang pintar kah, terpelajar kah, atau orang barbar yang tidak mengerti apa-apa. Di dalam kalimat yang muncul di dalam Roma pasal 1 itu, saya berlutut, saya minta Tuhan memberikan pengertian, memberikan penjelasan kepada saya. Apakah artinya? Mengapa Paulus mengatakan tidak peduli kepada orang Yunani atau orang kafir, orang pintar atau orang barbar. Saya semua merasa hutang kepada mereka. Di dalam kalimat ini saya melihat 3 hal yang penting sekali di dalam mentalitas orang pengabar Injil. Karena dia mengetahui, pertama, dia tidak boleh hidup enak-enak. Dia harus siang malam membayar hutang. Siapakah hutang dan tidak membayar hutang? Itu maling. Siapakah yang merasa hutang, tidak pernah hutang? Itu orang baik yang menjalankan tugas lebih daripada seharusnya. Di Indonesia banyak orang suka utang. Sudah utang terus lari. Itu semua bermental maling. Mentalitas maling. Maunya utang. Sudah ambil utang lalu lari. Tidak usah bayar. Tidak pernah ingin mau bayar. Tidak pernah ingin menjalankan tugas. Tidak pernah ingin untuk menjalankan seluruh kewajiban. Maunya utang terus lari. Itu mentalitas maling. Tapi semacam lagi. Tidak pernah utang. Tapi terus rasa diri utang. Itu orang sempurna. A perfect man is man who always feel that he is owing others. He want to pay something to others. Actually he never owe from any others. Tak pernah hutang dari siapa-siapa. Tapi terus membayar hutang. Loh, you hutang siapa? Enggak. You pernah hutang? Enggak. Kenapa terus membayar hutang? Karena Tuhan membuat saya merasa saya hutang. Saya harus mengabar Injil. Saya harus hutang. Saya harus lunaskan hutang itu. Kenapa you harus lunaskan hutang? Engkau tak pernah hutang. Karena inilah yang Tuhan mau saya kerjakan. Itu orang perfect. Orang sempurna adalah orang yang tidak pernah rasa diri sempurna. Orang yang rasa diri sempurna adalah orang yang tidak pernah sempurna. Semua ikut 1, 2, 3. Orang sempurna adalah orang yang merasa diri belum pernah sempurna. Orang yang merasa diri sempurna adalah orang yang belum pernah sempurna. Orang yang merasa diri tidak sempurna itu orang yang mempunyai mentalitas sempurna. Lalu kalau orang merasa diri hutang, mungkin memang kalau dia hutang, dia tidak sempurna. Tapi tidak pernah hutang, tetap merasa hutang, itu orang sempurna. Ini paradoks. Saya di Amerika berkhotbah di Charlotte, berada di itu Carolina. Di situ Billy Graham anak keduanya dengar khotbah saya. Dan beberapa pemimpin gereja besar mengikuti kebaktian saya.
Sesudah 3 kali khotbah, saya terbang ke Dayton. Khotbah ke-4 kali. Hari itu saya khotbah 4 kali dengan satu judul, The Christian Perfection. Apa artinya kesempurnaan hidup orang Kristen? Sesudah selesai Bob Jones University, ada orang kejar-kejar. Mau tahu apa yang saya khotbahkan di Amerika itu. Mereka mau simpan data. Ini seorang teolog dari Asia berkhotbah tentang teologi kesempurnaan dalam kitab suci yang konsepnya lain sekali sama orang-orang Amerika dan semua yang dibahas dalam buku Amerika. Orang akademik selalu mencari yang akademik, tapi cari yang sudah pernah dibahas, tidak ada hal yang baru. Dan mereka mengatakan ini lain, yang dikhotbahkan tidak dipikir oleh kita. Satu orang bernama William Edgar, profesor daripada Westminster, setelah dengar khotbah saya di Singapura yang diterjemahkan mengenai itu doktrin daripada Kristologi, khususnya doktrin kesengsaraan Kristus, dia mengatakan we never understand so deep about the suffering according to the Bible understood by Stephen Tong. Dia sendiri bawa mobil 2,5 jam datang daripada Philadelphia ke Washington DC, mau ketemu saya, mau bicara. Akhirnya saya undang dia mengajar di Reform Institute yang saya dirikan. Dan berapa kali undang lagi dia datang ke sini. Mereka sudah akademik tinggi sekali. Tapi mereka tidak tahu ada pikiran yang lain yang belum digali oleh orang-orang akademik yang sudah ada. Saudara-saudara sekalian. Saya bicara tentang kesempurnaan. Kesempurnaan menurut 4 status. Kita mengerti daripada Augustinus. Yaitu Picare. Apa itu? Mungkin berdosa, tidak mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa dan sebagainya. Ya, itu pose picare, pose non picare dan sebagainya. Lalu di situ saya menganalisa dengan kesempurnaan di dalam kitab suci dan kesempurnaan di dalam konsep Paulus. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku rasa aku berhutang. Kalau ditanya, engkau hutang siapa? Aku hutang dunia. Kapan engkau hutang? Tidak pernah aku hutang. Tapi kalau tidak pernah hutang, tetap merasa diri hutang karena apa? Karena ada Roh Kudus yang membuat saya rasa diri hutang. Itu saya harus kejar mati-matian untuk membayar hutang. Stephen Tong tidak pernah hutang siapa-siapa. Tapi Stephen Tong selalu merasa hutang. Saya kepada bangsa apapun hutang. Kepada orang pintar saya hutang. Kepada orang miskin saya hutang. Kepada orang yang bodoh saya hutang. Kepada orang-orang yang gelar tinggi saya hutang. Karena mereka yang sudah mempunyai gelar tinggi, hatinya kosong, perlu diisi dengan firman Tuhan. Dan yang bisa mengisi, orang akademik sendiri tidak kuat. Saya pergi mengisi. Nah di bulan September saya akan berkhotbah di itu beberapa universitas. Dari UC Berkeley sampai di New York, Columbia University. Membuat perdebatan antara Kristen dan semua ajaran yang bukan Kristen. Tentang apologetika untuk mengisi hutang kepada orang-orang yang ininya pintar luar biasa tapi hatinya kosong. Saudara-saudara, jangan kira orang sekolah tinggi S3 sudah hebat sekali. Mereka hatinya banyak yang kosong sekali. Yang bisa mengisi justru bukan orang akademik tapi orang yang mempunyai Injil. Dan saya percaya kalimat ini mempunyai 3 lapisan arti. Lapisan pertama, semua orang di dunia memerlukan Injil. Semua orang di dunia perlukan Injil. Berapa kaya tak peduli, dia perlu Injil. Berapa pintar tak peduli, dia perlu Injil. Berapa bodoh tak peduli, dia perlu Injil. Bagi Paulus, there's no difference of the social classes. Tidak ada beda di dalam keadaan kelas-kelas sosial. Engkau kaya, engkau perlu Tuhan. Engkau miskin, engkau perlu Tuhan. Engkau S3, engkau perlu Tuhan. Engkau adalah seorang daripada kindergarten. Engkau perlu Tuhan. Bagi Paulus, there's no man without the need of gospel. Tidak ada satu orang tidak perlu Injil. Ini adalah konsep yang begitu meyakini dia. Sehingga dia tidak pernah pilih kelas. Saya harus khotbah kepada orang kaya atau orang miskin. Saya cocok orang universitas atau orang kindergarten. Tidak. Stephen Tong sampai hari ini masih berkhotbah kepada anak-anak umur 8-12. Mungkin engkau tidak tahu. Saya pernah khotbah kepada anak-anak umur 8-12. 6.500 orang di Singapura. Hari itu saya berkhotbah
Maka ada seorang dari Washington DC, ketua daripada social peace in the world, keadilan dan perdamaian seluruh dunia, Dr. James Skillen. Dia kaget waktu Hendra, pendeta ini coba berdiri, Hendra, dia bawa James Skillen ikut kebaktian itu. Dia tanya kepada Hendra, can this old man preach to young children? Orang tua ini masih bisa khotbah kepada anak-anak. Oh yes, he always preach to the young children. I never know. Orang tua khotbah sama anak-anak. Maka dia duduk di depan. Setelah dengar saya khotbah kepada 6.500, saya panggil yang mau menerima Tuhan maju ke depan. 2.800 anak kecil maju ke depan, tangan lipat, air mata turun. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dr. James Skillen kaget setengah mati. There's no such kind of man in the world in the West. Di Barat tidak ada orang tua yang bisa khotbah kepada anak sampai 2.000 orang maju ke depan. Oh, dia begitu terkesan dan dia mengatakan West should learn from this old man. Dunia Barat, kekristenan di dunia sudah begitu merosot. Harus belajar orang tua dari Asia namanya Stephen Tong ini. Khotbah kepada 6.500 anak-anak. Semua diam. Menurut psikologi 15 menit mereka sudah tidak bisa dengar. Saya bikin mereka diam tenang. Dengar khotbah sampai 1,5 jam. Sesudah itu ribuan orang maju ke depan. Dia kaget luar biasa. Kali kedua dia datang lagi. Dia kira masih ada kesempatan. Kali itu datang tapi tidak kebaktian anak. Dia kecewa sekali. Dia bilang, kapan saya bisa mengulangi mendengar Stephen Tong berkhotbah kepada anak-anak. Saya berjanji umur 27, Tuhan setelah saya tua, saya tidak akan tinggalkan dua. Yaitu kaum intelektual, saya tetap khotbah kepada mereka. Kedua, anak kecil, saya tetap khotbah kepada mereka. Sampai hari ini, tahun 2016, saya sudah menjadwalkan di UC Berkeley, di UC University of Columbia, berkhotbah keliling Amerika, beruniversitas yang tertinggi, khotbah tentang Kristus kepada mereka. Saudara-saudara, satu kali saya khotbah di UC Berkeley yang berada di Berkeley, 850 orang memenuhi auditorium, Wheeler Auditorium. Biasanya hanya saintis yang terkemuka yang boleh pakai tempat itu. Saya khotbah dengan judul Truth and Faith, iman dan kebenaran. Lalu ratusan orang duduk penuh di situ. Saya khotbah pakai bahasa Inggris. Inggris saya tidak terlalu baik. Sebagaimana saudara tahu, kita orang Asia. Lalu ada orang mengatakan, Pak Tong, lu kira lu hebat ya? Saya bilang, saya tidak kira saya hebat. Lu berani khotbah pakai Inggris? Saya bilang, saya akan coba-coba. Tahu tidak, you khotbah di UC Berkeley, di Wheeler Auditorium. Kalau orang tidak setuju khotbahmu, engkau akan masukkan kakinya ke atas meja, lalu engkau keluar bersiul, lalu menghina engkau, lalu kabur. Saben hari saya ditelepon sampai jengkel. Saben hari ditelepon, siapa kamu dari Indonesia? Berani khotbah pakai bahasa Inggris, tidak takut dihina seorang Amerika. Di sini tempat tertinggi intelektualnya. Saya bilang, sudahlah, doakan saya, doakan saya. Sampai pada hari terakhir paginya masih ada orang telepon. Saya mengatakan, stop, tidak usah bicara apa lagi. Keep praying for me. I have prepared myself to be crucified to this evening. Saya sudah sedia aku dipaku di atas kayu salib. Tidak usah lagi anjurkan kepada saya. Lalu saya pergi. Pergi dengan siapa? Dengan David Anthony, pendiri perkantas seluruh dunia. Dia bawa mobil antar saya. Dia tidak anjurkan apa. Dia cuma bilang, Stephen, I pray for you. May God be with you. Holy Spirit anoint you. Saya diam-diam aja sampai di situ. 3,5 jam tanya jawab dan khotbah. Tidak ada satu orang bicara satu kalimat. Tenang 3,5 jam sampai jam 11.30. Dari jam 8 sampai jam 11.30 malam baru selesai. Ratusan orang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Saudara-saudara, tidak peduli kau berapa tinggi, engkau perlu Yesus. Tidak peduli engkau berapa rendah, kindergarten, engkau perlu Yesus. Orang berapa kaya perlu Yesus. Orang berapa miskin perlu Yesus. Paulus berkata kepada orang Greka yang mengerti filsafat. Kepada orang barbar yang tidak pendidikan. Saya hutang. Kepada orang Yahudi saya hutang. Kepada orang bangsa kafir saya hutang. Tidak peduli beda bangsa. Beda lapisan masyarakat. Beda kekuatan ekonomi. Beda daripada akademik atau tidak. Semua orang saya hutang. Inilah satu
mentalitas orang sempurna yang mencintai Tuhan. Bagaimana terhadap Injil. Mari kita mempunyai mental yang sama. Mari kita mengkobarkan Injil di Indonesia. Banyak orang di Indonesia yang kaya sekali, selain kaya hatinya kosong. Banyak orang Indonesia, orang pintar sekali, tapi bagaimana pintar hatinya untuk cari uang. Banyak orang koruptor adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mereka bukan untuk mereka bikin mereka lebih mempunyai virtue, lebih mempunyai moral, bikin mereka lebih rusak dengan segala akal budi untuk cari jalan memperkaya diri, dan mereka rusak moralnya. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, semua sama. Orang kaya, orang berdosa yang kaya. Orang bodoh, orang berdosa yang bodoh. Semua 1, 2, 3. Orang kaya, orang berdosa yang kaya. Orang bodoh, orang berdosa yang bodoh. Orang laki, orang berdosa kebetulan lahirnya laki. Orang perempuan atau orang berdosa ini lahir sebagai seorang wanita. Everybody is the same. We are sinners before God. No matter how rich, how wise, how educated, how learned, or how barbar you are. Kita semua orang berdosa. Seorang pekabar Injil mempunyai satu mentalitas, saya hutang. Kenapa mempunyai mentalitas hutang? Karena saya mempunyai jiwa sempurna. Jiwa sempurna adalah jiwa yang tidak rasa sempurna. Jiwa sempurna adalah jiwa yang menuju lebih sempurna. Jiwa sempurna ada jiwa yang tidak mau tidak sempurna. Maka terus maju, terus progres, terus mau menuju kepada kesempurnaan. Karena merasa diri tidak sempurna. Ini pertama. Kedua, waktu Paulus mengatakan tidak peduli orang kafir, orang barbar, orang Gerika, orang miskin, orang cendekiawan. Saya hutang kepada mereka. Mentalitas kedua dari ayat ini adalah dia mengetahui dia sudah siap untuk menghadapi segala macam kebutuhan manusia. Nah ini yang paling cilaka. Ada yang mau mengisi tidak bisa mengisi. Yang mau mengabar Injil tak mengerti Injil. Yang mau melayani orang tidak ada modal melayani. Paulus berkata, semua perlu Injil. You need Christ. You do not need me. I cannot satisfy you. But you need Christ. Semua orang sama perlu Yesus. Perlu Injilnya. Kedua, saya sudah sedia mengisi semua orang. Nah pendeta semacam ini yang susah. Karena apa? Sekolah teologi telah mendidik manusia. Sudah selesai dididik. Lebih tidak bisa mengisi. Jangan sombong akademi tinggi. Apa yang menjadi lulusan sekolah yang tertinggi. Selalu tidak mengetahui bagaimana mengisi kebutuhan masyarakat. Saya sangat memperduli apa yang bisa kita isi dan siapa yang diisi. Kalau ini dua tidak meet together, tidak bertemu, maka kekristenan menjadi satu gong yang berbunyi yang tidak ada efisiensi, tidak efektif dan tidak gunanya. Kita berteriak-teriak, tidak ada orang mau dengar. Di London saya berjalan-jalan lewat St. Paul Cathedral, gereja terbesar kedua yang paling penting selain Westminster Abbey. Maka St. Paul Cathedral yang didirikan oleh Christopher Wren, arsitek yang terbesar abad 17, setelah 1666 St. Paul itu dibakar habis. Dia membangun kembali menjadi gereja yang paling besar, sedikit kurang besar daripada Vatikan yang berada di St. Peter's Basilica yang ada di Roma. Gereja yang begitu besar. Di depannya orang saben hari yang lewat tempat itu yang bertamasya di London, yang melihat dan masuk ke dalam untuk melihat keagungan gereja itu puluhan ribu orang. Di depannya ada 3 orang pakai akordeon mengabar Injil, memberitakan Injil. Mereka kira mereka seperti Paulus ke kota apa saja memberitakan Injil, tetapi sayangnya tidak ada satu orang mau dengar. Lalu saya tanya, what happened? These 3 persons should be our example. Mengabar Injil tengah jalan, di pinggir jalan, buka akordeon, menyanyi, lalu memberitakan Injil. Tapi yang lewat semua anggap mereka orang gila. 3 orang ini tidak dikagumi, tidak didengar. Lain sama waktu saya berada di Amsterdam, saya berdiri di depannya daripada stasiun.
280 orang terkumpul, akhirnya terus datang. Dan saya berteriak, mengapa Amsterdam menjadi salah satu tempat kota yang paling rusak? Orang Belanda dan orang turis dengar sangat marah. Dan mereka tidak mau memperhatikan saya. Bukankah ini kota reform? Bukankah ini kota Kristen? Kota yang mengirim begitu banyak misioner ke Indonesia, kemana di seluruh dunia. Sekarang menjadi kota yang menjadi kota transport daripada narkoba yang paling besar di Eropa. Kenapa kamu menjadi begini? Kristen Belanda jadi apa? Kenapa yang dikirim bukan lagi misioneri, yang dikirim adalah narkoba ke seluruh dunia. Kota Amsterdam menjadi kota paling rusak di dunia. Mereka semua dengar. Lalu 2 orang Belanda sengaja tidak mau dengar, jatuh di tanah. Lalu lihat roknya perempuan. Mereka sengaja tidur di situ untuk lihat rok perempuan. Maka mereka orang kurang ajar. Saya bilang, demi nama Yesus, berdiri kamu. Kenapa kamu tidur di situ? Wah, orang Belanda marah sekali. Ini orang dari Indonesia berani seperti ini menghina kita. Lalu ada orang Belanda, why you scold him? Kenapa engkau marahin dia? Saya mengatakan, I'm not scolding him, I scolding the Satan behind him. Saya mengatakan, saya bukan marahin dia, saya marahin setan di belakang orang ini. Karena dia kenapa baring di tanah? Karena mau lihat perempuan punya rok. Kurang ajar, saya marahin dia. Saudara-saudara, waktu saya melihat 3 orang mengabar Injil, tarik akordeon, nyanyi-nyanyi, memberitakan Yesus di St. Paul Cathedral di London, saya menjadi lucu. Ini orang Kristen yang khotbah cinta Tuhan, tapi tidak ada orang mau dengar. Satu pun tidak mau dengar. Semua lewat. Kasihan, ada yang kasih 10 sen. Seperti mengasihani itu orang-orang pengemis. Saya kira kenapa Injil menjadi begitu murah? Kenapa pekabar Injil menjadi begitu orang gila? Tidak dipandang tinggi. Menjadi tertawan daripada turis. Orang turis yang datang ke sini tidak mendengar Injil. Tapi mereka mentertawakan orang mengabar Injil. Saya sangat sedih di dalam hati. Waktu Paulus berada di Athena, dia bukan bikin orang mempermalukan dia. Dia bukan untuk bikin orang menghina dia. Dia bikin mereka marah. Dan dia dianggap pengacau dunia. Dia mengacau dunia karena dia membawa Yesus yang konotasi pikirannya lain dengan semua berhala mereka. Percaya kepada Artemis, kepada dewa-dewa orang Greka. Dia membicarakan dari Yesus mati dan bangkit, mengampuni dosa manusia. Bikin shock mereka punya mentalitas. Kekristenan seharusnya bagaimana menggoncangkan dunia. Kekristenan seharusnya bagaimana bikin orang yang gila sembuh. Orang yang biasa menganggap kau gila. Dan orang yang memeluk Yesus nangis. Kita punya kuasa Injil sudah hilang. Paulus berkata, aku rasa hutang kepada semua lapisan masyarakat. Makna pertama, semua orang perlu Yesus. Kedua, saya sudah sedia mengisi kebutuhan mereka. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta Indonesia sudah bersedia mengisi kebutuhan siapa? Orang profesor dengar khotbahmu, mentertawakan engkau, atau datang mau cari engkau? Mengapa waktu Yesus masih umur 30, malam-malam diketuk pintu oleh seorang profesor namanya Nikodemus, umur mungkin 60 lebih. Yesus membuat orang paling cendekiawan, merasa diri kurang, perlu datang kepada Yesus dan berkata, kami tahu, jikalau Allah tidak menyertai engkau, tidak mungkin orang melakukan mujizat seperti apa yang kau lakukan. Kalimat-kalimat itu mengandung arti, what you have, I don't have. What I have, you already have. But you have, I don't have. So even though I'm the leader of the Supreme Court, I'm the leader of the religious top people, I still need to understand why you can do this. I get the answer because God is with you. If God is with you, why God is with me? Kenapa engkau melakukan mujizat? Saya tidak. Kenapa engkau bisa melakukan? Saya tidak bisa. Saya bukankah orang profesor? Bukan saya Nikodemus, orang tertinggi di antara semua orang akademik. Sekarang orang akademik di kekristenan cuma dihina. Buku kita tidak dibeli. Mereka tidak perlu baca. Mereka tidak perlu, sama kita sendiri menikmati. Saya S3, saya sudah hebat, saya akademik. Tetapi masyarakat dia perlu kita. Zaman Yesus, orang paling akademik seperti Nikodemus merasa diri tidak ada apa-apa. Yang ada adalah di dalam Yesus. Malam-malam pun dia datang ke pintu.
Saya mau tahu rahasiamu itu apa. Itulah kekristenan. Saya kadang-kadang mengatakan banyak hal yang orang tidak setuju karena tidak ngerti. Atau sebelum tidak ngerti sudah mulai menghina saya. Saya tidak peduli. But my mind and my will is to change the world. Kita harus merubah dunia. Membawa orang paling intelektual kembali berlutut di hadapan Yesus Kristus. Orang paling tinggi, pejabat paling tinggi dan politik takluk kepada Tuhan. 3 minggu yang lalu, China Philharmonic Orchestra sewa gedung ini. Lalu undang semua pembesar datang. Habibie datang. Habibie datang lihat-lihat dengan limusin yang besar. Dan semua pejabat-pejabat mantan yang datang sama dia. Waktu lihat concert hall di sini kaget luar biasa. How can such a beautiful concert hall is built here? I always go to the concert hall in Germany. I never know. Jakarta already have the concert hall like this. So dari antara kamu yang pernah masuk concert hall coba angkat tangan. Sama berapa orang saja. The number 4 the best concert hall in the world. Ini ada konser terbaik keempat di seluruh dunia. Yang bilang bukan saya. Ada konduktor daripada Vienna Symphony Orchestra. Main di sini. Dia tulis di Facebooknya. Di Indonesia ada konser hall terbaik. Keempat akustik paling sempurna. Di seluruh dunia. Lebih dari semua konser hall di Inggris. Lebih baik dari semua konser hall di Prancis. Lebih baik dari semua konser hall di Jerman. Kecuali satu. Berlin Spielhaus yang lama. Di mana Habibie pernah ada. Dan lebih baik dari banyak di Italia. Lebih baik dari semua konser hall di Amerika. Tapi orang Indonesia tidak tahu. Kenapa? Oh, yang bikin Stephen Tong tidak ngerti arsitek. Arsitek terbesar sudah mengakui. Yang tidak ngerti arsitek menghina saya. Saya seumur hidup mendapatkan apresiasi terlalu lambat. Appreciation from this world to me will be too late. Mungkin setelah saya mati baru orang mengakui. Saudara-saudara, ini semua anugerah Tuhan. We try to do the best for God. Bikin terbaik untuk Tuhan. Tapi orang dunia tidak mengetahui. Waktu Yesus di dunia juga demikian. Dia dianggap gila. Dia dianggap rasuk setan. Dia dianggap anak haram. Karena Maria pasti berzina dengan laki-laki. Baru melahirkan dia. Dan dia dianggap seorang nabi yang tidak sah. Karena kalau diselidiki maka engkau mengetahui. Tidak ada nabi yang keluar berhasil daripada Galilea. 4 pencemoohan ini. Dia orang gila. Dia dirasuk setan. Dia anak haram. Mamanya berzina melahirkan. Dan dia adalah orang dari Galilea. Bukan nabi asli. Diterima oleh Yesus diam-diam saja. Akhirnya Yesus Kristus dengan memakai Petrus, Yohanes. Orang-orang tidak akademik. Merubah seluruh dunia. Pengaruhnya lebih besar daripada Aristotle, Plato, dan Socrates. Pengaruhnya juga lebih besar daripada Musa, daripada Yosua, Hillel, dan semua nabi-nabi perjanjian lama. Dia telah membuat Galilean thinking of he himself more than Jerusalem school and Athenian school. Semua yang dianggap paling tinggi dari agama di Yerusalem, dari filsafat di Greka, dua-dua dikalahkan oleh orang-orang dibangkitkan Yesus dari Galilea. Mereka tidak akademik. Tapi orang dipengaruhi Petrus, Paulus, Yohanes di seluruh dunia. Lebih banyak berpuluh-puluh kali daripada mereka yang dipengaruhi oleh Aristotle, oleh Plato, dan oleh Socrates. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Alkitab, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan kita menghina. Sekali lagi, mental pertama Paulus berkata, you all need Jesus. Ini berita pertama. Kedua, waktu Paulus berkata, aku hutang kepada engkau, I ready to pay. I already prepare myself to serve. I am equipping myself. I am ready. I'm available. I'm qualified to meet your need. Pendeta yang berani mengatakan kalimat mentalitas kedua ini hampir saya tidak lihat. Disuruh pergi ke universitas, saya tidak sanggup. Suruh pergi kepada bangsa lain, saya tidak bisa bahasanya. Siapa yang berkata, entah kemana, bangsa apa, lapisan apa, orang kaya, orang miskin. Saya sudah bersedia untuk mengisi kebutuhan semua orang. Ini Paulus. Ketiga, waktu Paulus mengatakan kalimat yang sama, mentalitas yang ketiga adalah Kristus adalah satu-satunya jawaban dari seluruh dunia.
Christ is the answer of all needs, all questions, all problem in the world. Mempunyai kepercayaan our God, our Lord Jesus Christ can do all the things needed by man. Bukan saya. Saya harus siap untuk menjadi alatnya. Saya harus mengetahui mereka perlu. Tetapi yang penting, Tuhan Yesus akan mengisi kebutuhan seluruh dunia. Amin. Saudara-saudara, kalau tiga ini ada, maka sore ini mengkobarkan Injil menjadi makna yang tinggi. Pendeta Mangapul, saya haturkan ulang tahun 60 bahagia di hadapan Tuhan. Dan harap kita sama-sama mengharap ada orang-orang bisa dipakai Tuhan dengan tiga mentalitas tadi. Itu terjadi dalam hati mereka. Saya selesaikan ceramah saya sekali lagi. Jadilah hamba Tuhan yang mempunyai mentalitas. Semua orang perlu Yesus. Kedua, sayalah alatnya untuk mengisi kebutuhan itu. Ketiga, bawa mereka kabar Kristus. Mereka akan mendapatkan kepuasan hanya dari Yesus Kristus. Amin. Is your Christianity so rich? Is your Christianity so full? Is your Christianity so powerful to meet the need of everybody? Sekarang seorang datang dosen UI, engkau berani mengabarin Injil kepada dia. Seorang datang profesor dari Harvard University, engkau bisa mengisi kebutuhan dia. Seorang datang anak kecil daripada SD, engkau bisa kabar Injil kepada dia. Kalau engkau bisa meet dengan tiga mentalitas ini. Everybody need Jesus. I am the one to feed and to give everything you need in the gospel. Ketiga, only Jesus can save you and bring you to heaven. Besides him, there's nobody. Tiga ini kalau berada, dan tiga ini menjadi target kita menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Maka kekristenan di Indonesia ada hari depan yang cerah. Kalau tidak ada pendeta-pendeta seperti ini, hari kekristenan di depan tetap suram sekali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami berdoa engkau sendiri bekerja. Engkau bekerja melalui hari ulang tahun hamba-Mu yang kami kasihi. Supaya dia menjadi teladan. Dan dia menjadi sesuatu pendorong bagi pemuda-pemudi untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan hamba-Mu yang hina ini sekali lagi. Minta Tuhan bangkitkan pemuda-pemudi yang berguna di Indonesia. Bukan hanya bergelar, bukan hanya bertampang, tapi mempunyai kuasa, mempunyai isi, mempunyai pimpinan, urapan Roh Kudus untuk menjadi hamba-Mu yang dibutuhkan oleh zaman ini, yang mengisi kebutuhan semua orang dan membawa semua orang kepada Kristus yang adalah juru selamat satu-satunya. Kiranya Injil-Mu membakar hati manusia, kiranya firman-Mu mengisi kebutuhan manusia. Kiranya Indonesia dilanda oleh kobaran Injil. Kiranya generasi muda kembali menemukan kuasa keselamatan di dalam anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Dengar doa kami Tuhan. Berkati sesi selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah